kita mengikuti nanti setelahnya. Oke, saya akan menjelaskan. Ini sebenarnya udah terlalu lama pending. Saya akan menjelaskan mengenai business ideation. Kita nggak akan berpanjang-panjang, hanya 15 menit, karena saya mencoba untuk mengupload nanti video kita, biar bisa diakses oleh kawan-kawan Anda yang lain juga. Oke, materi ini ada di materi entrepreneurship yang seharusnya Anda sudah pelajari, belajar mandiri. Jadi saya akan memberikan informasi mengenai ini adalah PowerPoint yang pertama dari ideation. Oke, nah ini dia. Ini adalah Business Ideation Creativity Tools. Dari 8 PowerPoint yang sudah ada, saya mau menjelaskan bahwa ini adalah poin pertama atau step pertama yang muncul pertama kali. Ini adalah step awal yang pertama yang penting menurut semua seorang entrepreneurship. Yang pertama adalah membuat business ideation. Apa sih ide sebuah bisnis? Apa itu ide? Di sini dikatakan kalau misalnya Anda melihat gambarnya ada butter atau mentega, ada glue stick. Gimana caranya memudahkan pada saat seseorang menggunakan butter dan mencoba untuk mempermudahnya dengan glue stick gitu kan. Apa sih lem Kenku itu kan salah satu glue stick yang ada. Akhirnya butter sticky tape type gitu. Apakah ini akan menjadi sebuah solusi dari apakah ini bisa menjadi sebuah ide dari sebuah bisnis, atau seperti ini, lagi musim hujan, Anda melihat bahwa banyak sepatu yang kotor kena lumpur dan segala macam. Akhirnya idenya adalah membuat membuat payung di ujung sebuah sepatu. Apakah ini sebuah ide? Apakah ini bisa menyelesaikan sebuah masalah? Atau yang seperti ini, gitu, kumpulan dari pisau, gunting, beberapa jenis pisau, akhirnya membuat satu pisau lipat. Ini Swiss Army ya, kalau saya kenalnya ini adalah pisau lipat Swiss Army gitu, yang memiliki beberapa jenis pisau, kegunaan untuk memudahkan penggunanya meminimalisir kendala dalam membawa seberapa jenis banyak pisau ini sehingga dijadikan satu gitu. Apakah dijadikan dalam bentuk pertanian? Apakah itu bisa jadi juga? Nggak menjadi solusi nggak? Ada nggak sih skop kayu yang bentuknya kayak si pisau lipat ini? Cangkolnya seperti ini. Apakah ini berupa ide yang baik yang bisa dijual? Tidak ya. Atau seperti ini. Ada otomatis pendingin mie. Jadi di sumpitnya itu ada kipas gitu. Apakah ini akan menjadi sebuah solusi? Apakah ini diterima oleh masyarakat? Atau Feverhead? Feverhead ini di mana toppingnya untuk dibuat khusus, di dalamnya ada tisu gitu. Jadi kapan saja kalau misalnya orang pilek nggak perlu repot-repot lagi mencari tisu, dia tinggal menarik dari kepalanya tisu tersebut. Kenapa sih dikatakan seperti itu? Kenapa ide itu penting? Dikatakan bahwa ide itu bisa menjadi sebuah peluang. Gitu. Di sini dikatakan bahwa a good idea is not necessarily a good opportunity. Opportunity adalah realization of idea that would give a significant added value. Katanya dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda berkata bahwa ide yang bagus belum tentu itu bisa menjadi peluang sebuah bisnis atau ide bisnis gitu kan. Tapi peluang yang bagus itu bisa menjadi hal yang menjadi nilai tambah gitu loh. Sama seperti ini. Pada saat orang lagi di dalam bis,
Misalnya mereka harus sulit untuk melihat jam gitu. Akhirnya mereka melihat jamnya cukup dengan menggantungkan tangannya di pegangan handle ini. Gitu. Otomatis akan ada jam. Apakah ini sebuah ide? Sama-sama. Lalu yang berikutnya adalah seperti ini. Dulu orang melihat iklan itu di televisi atau di bioskop atau di mana. Saat itu zaman dahulu kala lift itu masih berupa bangunan besi kosong gitu ya, yang tidak ada fungsinya apa-apa. Gitu. Tapi sekarang ide yang bisa menjadi sebuah opportunity atau peluang adalah pada saat orang menunggu lift, pada saat di dalam lift mereka bisa memasukkan sebuah iklan ke dalam media televisi atau layar gitu kan. Ini bisa menjadi sebuah ide. Apalagi, oh ternyata kalau orang lagi di toilet, mereka akan menghabiskan beberapa waktu, tidak mungkin lagi di toilet lihat ke kanan ke kiri, apalagi yang cowok gitu kan. Bisa dibuat sebuah brosur-brosur atau flyer-flyer yang ditempelkan di situ. Di sini adalah sebuah entrepreneurial proses. Ada resources, ada opportunity, ada team. Di sini tidak akan bisa terlepas dari opportunity, resources, dan team. Resourcesnya ada, sumber dayanya ada, opportunity-nya harus ada juga ide yang bagusnya. Timnya juga harus ada juga. Tuh, ini baru akan berjalan entrepreneurial proses. Gimana caranya Anda melihat atau mengidentifikasi sebuah ide? Anda jabarkan dulu nih, idenya maunya apa gitu. Setelah idenya ditemukan, setelah idenya dapat, baru dilakukan opportunity shaping, dilakukan pemfokusan gitu. Di mana dengan cara apa untuk melakukan pemfokusan? Kita melakukan market research atau customer interview. Nih, cobain produk yang saya mau coba, ini ide produk yang saya buat. Kira-kira pas nggak sih? Oh, ternyata setelah ditanya ke market atau ke customer atau ke pasar, ternyata kurang ini, harus dilebihkan yang ini, harus disesuaikan yang ini, dan segala macam. Sampai dengan akhirnya muncullah opportunity capturing. Contohnya seperti ini. Saya mengidentifikasi peluangnya adalah saya membuka saya membuka catering diet. Catering diet yang ada sekarang ini ternyata rasanya nggak enak. Saya melakukan research bahwa ternyata banyak orang yang ingin diet tapi tidak memilih catering diet karena rasanya tidak enak. Saya coba opportunity shaping, saya coba desain, saya coba buat menu catering diet saya, lalu dilakukan review kepada 10 orang yang melakukan atau yang memiliki badan yang besar gitu ya, atau yang gendut lah kita bilang gitu. Ternyata dari 10 orang ini kan otomatis mendapatkan masukan ya mengenai rasa, mengenai pengemasan, mengenai pengantaran, mungkin segala macam. Akhirnya itulah yang akan kita capturing bahwa masukan-masukan dari customer atau market research itu menentukan atau menjadikan sebuah masukan value edit gitu loh dari untuk sebuah produk tersebut. Misalnya akhirnya ternyata orang-orang yang pakai menu catering diet ini nggak mau kalau makanannya dingin sampainya. Berarti kita harus memastikan makanan sampai ke customer itu hangat. Lalu yang kedua, rasanya itu nggak enak, harus ada rasa. Berarti kita harus memasaknya dengan rasa yang pas. Gitu. Lalu apalagi kemasannya segala macam. Nah ini yang namanya entrepreneurial process. Jadi tidak hanya sebatas sebuah kreativitas, muncul sebuah ide, tapi ide tersebut juga harus menciptakan sebuah peluang yang menghasilkan cuan gitu. Yang intinya si opportunity ini akan menghasilkan gitu loh bagi seorang entrepreneur. Opportunity shaping ini seperti apa sih contohnya? Misalnya gini nih, ternyata hidungnya ini di gambar satu hidungnya terlalu lebar, dikecilin deh, dirampingin. Ternyata dagunya terlalu besar, dirampingin deh. Nah itu loh. Jadi market lah, pasar lah, atau research, atau interview, atau analisis lah yang mengatakan bahwa ternyata ide itu harus bisa dikreasikan atau dilakukan shaping gitu ya. Shaping itu seperti pembentukan gitu sehingga nanti hasilnya sesuai diinginkan oleh customer Anda. Oke. Next-nya lagi. Opportunity shaping, opportunity capturing adalah realization dari opportunity, realisasi dari sebuah peluang di mana dia menambahkan sebuah value added gitu. Tambahan nilai gitu. Oke. Ada di sini katanya bagaimana mengenerate sebuah ide.
mengenerate sebuah ide itu contohnya seperti ini. Ada yang mencari problem find atau solve approach. Atau misalnya fortuitous scan atau modifikasi of product yang sudah ada di pasar. Contohnya yang pertama, Anda mencari dari solusi yang ada permasalahan di orang-orang. Contohnya saya misalnya mau menciptakan ide bagaimana biar orang melakukan Zoom tanpa perlu mengganti baju misalnya. Berarti saya mendesain itu adalah capturing orang-orang tuh hanya menaruh foto mukanya aja. Jadi badannya udah rapi, modelnya ada jas dan segala macam. Jadi orang-orang yang mau melakukan Zoom, dia udah nggak perlu lagi kelihatan badannya gitu. Nggak perlu takut lagi harus ganti baju atau misalnya merapikan baju karena sudah ada program dari saya yang membuat bahwa baju itu bisa dipilih mau warna apa, jenisnya apa, hanya tinggal mengcapturekan kepala, habis itu semua beres. Itu adalah problem solving. Yang kedua, itu ada namanya modification, fortuitous scan, atau memodifikasi produk yang sudah ada di market. Contohnya gini, Zoom sudah ada nih di market, ternyata dibutuhkan nih gara-gara pandemi. Muncullah lagi satu, yaitu Google Meet. Google melihat nih, oh ternyata peluang Zoom ini bagus gitu. Kenapa tidak kita bikin Google Meet gitu loh, sama-sama yang bisa mengakomodasi pertemuan banyak orang di dalam satu aplikasi yang bisa sama-sama melakukan dua komunikasi. Jadi Google Meet dengan Zoom ini agak mirip nih. Nah, mungkin itulah dulu si Google Meet ini akhirnya membuat memodifikasi dari produk yang sudah ada di dalam market. Oke, gimana caranya problem solving ini mencari tahunya? Cek dulu apa sih yang customer Anda mau, apa sih yang memuaskan customer, bagaimana sih solve customer complaint dan segala macam. Dan hal ini membutuhkan kreativitas. Jadi dapat dikatakan bagaimana ide itu bisa muncul kalau misalnya si orang atau entrepreneur itu bisa menjadi seseorang yang kreatif. Apa yang customer want, apa solutionnya, barulah itu produk yang akan kita offer kepada customer. Oke, lalu ini kita lewat saja. Kalau yang fortuitous kan seperti apa? Oh ternyata ada nih, dia tuh bisa melalui dimensional analysis, ada analogi, ada morphology matrix, ada two column, ada competitive analysis, ada big winner, ada scamper. Ini adalah cara-caranya ya, step-stepnya bagaimana untuk membuat sebuah meng-create barang yang sudah ada, dibelikan nilai value added yang lain, dan akhirnya menjadi sebuah ide bisnis yang baru. Step-stepnya sudah ada di dalamnya. Misalnya dimension analisisnya seperti apa, membuat pulpen yang jauh lebih menarik, colorful, covernya seperti apa, functionnya seperti apa, dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya Anda baca, ini semuanya ada di sini. Oke, baik. Kayaknya itu saja dari saya. Saya bilang nggak boleh lebih dari 15 menit, karena kalau misalnya lebih dari 15 menit, saya nggak bisa mengupload ini. Dari Anda ada pertanyaan? Halo. Oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu silahkan nanti saya akan sharing nanti linknya di mana videonya akan muncul, dan juga bagi kawan-kawan Anda yang tidak mengikuti Zoom kita kali ini, nanti saya akan bagikan di dalam Google Classroom atau di dalam YouTube. Oke, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Nanti nextnya kita akan belajar mengenai step design thinking nomor 2 dan selanjutnya nomor 3 dan nomor 4. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Kak, siang Bu. Selamat siang, Bu. Siang Ibu.